saat transistor nyala atau saturasi, untuk VBE nya itu 5,97 ya. Sedulurku semuanya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semuanya, gimana untuk kabarnya di hari ini? Tak doakan semoga di awal tahun 2024 panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala urusan. Oke, amin. Dan juga semoga di tahun baru ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran, dan tentunya semoga lebih baik dari tahun sebelumnya, amin. Oke, untuk video kali ini kita kemarin mau melanjutkan tentang sedikit ulasan sebuah transistor yang berfungsi sebagai saklar ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan semoga video-video di channelnya Bima Project bisa memberikan sedikitnya sebuah informasi, edukasi, baik tutorial maupun review ya, buat teman-teman yang punya hobi elektronik. Oke, di sini saya sudah memegang sebuah skema ya. Setelah kemarin di video kemarin kita membahas tentang cara kerja transistor bipolar sebagai saklar ya. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan atau kita akan belajar hitung-hitungan ya, atau flashback di kelas 12, dan masih seputar transistor yang kita gunakan sebagai saklar. Oke, nah di sini untuk skemanya seperti ini. Jadi sebuah transistor itu kalau kita gunakan sebagai saklar, dia berfungsi menyalakan LED ini ya, dengan cara memberi bias ke resistor basis ya. Jadi untuk menyalakan sebuah LED di tegangan 5 volt seperti di skema ya, kita membutuhkan sebuah arus. Di sini ada IB, ini arus basis ya, yang masuk ke sini. Ini masuk ke basis. Nah, jadi sehingga untuk LED-nya ini menyala ya. Nah, untuk video yang seputar penjelasan ini ada di video sebelumnya, atau bisa teman-teman lihat di deskripsi ya. Oke. Nah, sekarang untuk video kali ini kita akan menentukan ini ya. Di sini tertera ada R2, ini 220 ohm. Ini berfungsi untuk menahan arus yang ke LED ini ya, karena LED ini memiliki tegangan di 2,4 volt dan untuk ampernya 20 mA ya. Dan di sini kita akan menentukan berapa nilai R1 ini ya. Ini nilai R1 berapa biar bisa memberikan bias basis sehingga bisa menghidupkan LED ini ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita belajar hitung-hitungan, karena kalau menentukan arus ke basis itu ada rumusnya ya. Jadi untuk menentukan R1 itu ada rumusnya dengan bantuan di sini ada ini ya, FBE ini. Ini adalah volt basis emitter ya. Dan untuk pabrikan
itu ada patokannya, sudah ditentukan dari sananya sekitar di sini 0,6 dan prakteknya 0,5 hingga 0,7 ya. Jadi antara basis dan emitor itu harus teraliri sekitar 0,6 ya, itu ya. Jadi di antara 0,5 hingga 0,7 volt itu udah nilai konstan ya dari pabrikannya. Jadi di sini kita menentukan untuk R basis ya, atau R1 ini R basis. Nah, di sini untuk transistor ini biar menyala LED-nya, dia harus dikasih tegangan dari 5 volt ya. Nah, di sini VCC itu tegangan masuk 5 volt, dan di sini VBB ini adalah voltase bias basis ya. Jadi kalau kita aliri di sini 5 volt, nah, otomatis dia akan mengalir masuk ke sini ya melalui R1. Nah, untuk video kali ini kita akan menentukan ya untuk R1. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada IC, ini arus kolektor yang masuk menuju ke sini, dan di sini ada IE ya. Nah, dan untuk saklar itu untuk transistor bipolar itu kita gunakan di tegangan rendah ya. Jadi semisal mau menyalakan di tegangan tinggi, kalian bisa menggabungkan dengan relay di sini atau MOSFET ya. Karena di sini untuk saklar, untuk input basis bisa kalian masukin input dari Arduino ya, juga bisa. Atau bisa mengontrol untuk nyala dan matinya LED. Oke. Dan di sini untuk NPN ya, NPN seperti ini. NPN, kalau untuk saklar NPN itu basis harus mendapatkan tegangan positif, sedangkan kolektor juga tegangan positif. Untuk emitornya itu negatif ya. Nah, kebalikannya untuk PNP sendiri, basisnya itu negatif. Ini untuk kolektor itu mendapatkan tegangan negatif, untuk emitor itu masuk tegangan positif ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang di sini ada BDC ya. Ini kalau teman-teman itu biasa ya, biasa menyebutnya atau di datasheet itu adalah sebuah penguat arus ya. Jadi kalau di amplifier itu gain, atau bisa juga kita mengenalnya dengan ini HFE ya. Nah, karena di dalam transistor sendiri itu ada yang namanya beta dan juga alfa ya. Jadi beta DC, alfa DC. Nah, yang sering kita jumpai di datasheet atau kerap kita hafal adalah HFE. Itu adalah sebuah penguatan arus yang dimiliki sebuah transistor ya. Nah, untuk contoh kali ini karena di tegangan rendah, kita coba untuk menentukan R1, kita kasih di sini untuk beta DC atau HFE-nya adalah ya 25. Nah, karena untuk HFE sendiri itu di masing-masing transistor itu berbeda ya. Semisal kalau di yang BC 547 itu sekitar 110 ya untuk HFE-nya ini. Nah, ini adalah HFE itu adalah tegangan konstan penguatan arus ya. Tapi dia bisa berubah seiring perubahan suhu atau voltase inputnya dari sini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang sedikit ulasan tentang seputar HFE, HVE ini ya, atau bisa kita sebut beta ya. Jadi lebih gampangnya kita hafalnya HFE ya.
karena untuk datasheet beta itu biasanya kosong, tidak ada, yang ditampilkan adalah HFE ya. Nah, jadi perlu diingat untuk saklar penggunaan dari transistor itu di tegangan rendah ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Ya oke, dulurku semuanya, jadi sekarang kita hitung-hitungan untuk menentukan R basis ya, atau R1. Nah, sekarang kita hitung-hitungan di sini. Nah, untuk menentukan R1 itu kita harus mencari IC ya. Jadi langkah pertama kita harus mencari IC ini. Jadi kita harus mencari arus kolektor ya. Nah, pertama kita harus mencari arus IC. Nih, kan kita belum tahu arusnya berapa. Sekarang kita cari arus IC ya. Nah, karena IC ini adalah IC itu sama dengan IC maksimal ya, atau IC max. Jadi 5 volt itu kita akan mencari arusnya IC itu berapa miliampere. Oke. Dan untuk IC sendiri, pertama kita bahas IC. Nah, untuk IC sendiri itu rumusnya IC sama dengan ya, sini ya, IC sama dengan VCC, oke, itu dikurangi VLED atau voltase LED ya. Nah, itu per R2. Nah, ini ya. Jadi untuk rumusnya kita mencari IC dulu. Berarti di sini IC sama dengan, nah, di sini VCC-nya tadi adalah ini ya, 5 volt. Di sini VCC 5 volt. Oke. Nah, dikurangi voltase LED. Nah, di sini kita bisa lihat untuk voltase LED 2,4 volt ya. Jadi kita kurangi 2,4. Nah, itu per, nah, di sini kalian bisa lihat R2. R2 di sini tertera 220 ohm ya. Oke. R2 220. Sekarang ini kita ambil ini lalu kita bagi ini, berarti IC itu sama dengan 11 mili ampere. Nah, sekarang kita sudah menemukan IC nya itu 11 mili ampere ya. Jadi arus IC ini itu 11 mili ampere. Nah, lalu setelah IC, untuk yang kedua kita harus menentukan IB. Nah, jadi untuk mencari R1, langkah pertama kita cari IC nya, lalu langkah kedua kita cari IB atau arus basis ya. Nah, di sini di bawahnya kita tulis IB. IB sama dengan, itu rumusnya adalah IC per beta DC ya. Nah, atau katakanlah ini HVE gitu ya. Nah, di sini tadi untuk beta DC kita contohkan 25 ya. Nah, karena untuk beta DC sendiri atau HFE itu berkisar antara 10 sampai 500. Oke. Nah, di sini berarti IC, tadi IC kita temukan 11 miliampere, berarti IB ini 11 miliampere, kita bagi atau per, di sini tadi untuk beta DC itu 25 ya. Nah, sini per 25.
Jadi IB, nah IB ini adalah arus basis ya. IB di sini sama dengan 11 mA, kita bagi 25 itu mendapatkan 0,44 mA ya. Nah, sekarang IC sudah ketemu, IB juga sudah ketemu. Nah, berarti kita di sini mencari untuk VR1 ya. Jadi volt R1 di sini. Volt R1. Berarti di sini rumusnya untuk mencari R1 kita cari dulu VR1. Kalau VBB, voltase bias basis, itu sama dengan FR1 ditambah VBE. Nah, di sini VBE adalah ini ya, VBE 0,6. Nah, di sini berarti kalau hukum Kirchhoff sendiri itu kan jumlah, nah itu menghitungkan seperti ini dah. Ini ada percabangan. Jadi untuk pembahasan ini kita membawa hukum Kirchhoff 1 ya. Seperti ini. Mungkin untuk rumusnya Kirchhoff itu seperti ini ya, kayak M gitu ya. I ini adalah arus ya, I masuk ini itu sama dengan I keluar ya. Jadi mungkin seperti ini bolnya, ini arus keluar. Maaf, ini tidak. Nah, untuk Kirchhoff sendiri seperti itu. Jadi untuk Kirchhoff itu bunyinya jumlah kuat arus listrik ya. Jadi jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang ini ya, yang masuk ke suatu titik cabang itu akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut ya. Jadi ini sama ya, IC dengan IC. Kalau IE ini arus emitor. Oke. Jadi kebalikannya, kalau VBB sendiri sama dengan VR1 ditambah VBE, berarti kalau VR1 itu sama dengan VBB ya dikurangi VBE. Nah, ini ya. Jadi kita cari dulu VR1 sama dengan di sini VBB. Nah, ini VBB ya. VBB kalau kita saklar dalam keadaan saturasi atau jenuh, ini kan nyambung. Jadi otomatis dia ngikut VCC ya, VBB nya. Dalam keadaan saturasi, bila ini ditekan, kalau ini dibuka, dia posisi cut off ya. Nah, jadi VR1 itu VBB 5 ya, berarti 5 volt. Nah, sedangkan untuk VBE ini, VBE kita kurangi VBE 0,6. 0,6. Berarti di sini VR1, karena kita mencari voltnya dulu ya sebelum kita mencari arus, karena arus itu berbanding lurus dengan tegangan. Oke. Kalau hukum Ohm seperti itu, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Oke. Jadi dia mendapatkan 5 dikurangi 0,6 itu VR1 berarti 4,4 volt. Oke. Nah, setelah kita mencari IC, lalu IB, lalu volt dari R1, nah sekarang kita tentukan R1. Nah, R1 sendiri itu rumusnya R1 sama dengan VR1 per IB. Nah, jadi R1 sama dengan, nah
Nah, kalian sudah mengetahui VR1. Ini VR1 adalah 4,4. Nah, lalu pernya di sini adalah IB. Nah, kenapa tadi kita harus mencari IC dan IB? Nah, kalau IC itu menentukan arus IB, sedangkan IB itu menentukan untuk R1. Nah, di sini IB arusnya 0,44 mA. Nah, jadi sekarang kita kurangi 0,44 mA. Nah, jadi R1 sama dengan jadi 4,4 volt. Jadi tegangan kita bagi arus itu mendapatkan 10. Nah, 10 di sini itu 10.000 ya. Kalau kita jadikan berarti 10 kilo ohm. Nah, jadi setelah kita tahu di sini IB-nya itu itu 0,44 mA, sedangkan IC-nya tadi adalah 11 mA. Oke, VB-nya sudah tahu, ini arusnya juga sudah tahu ya. Oke, nah setelah itu kita mengetahui untuk R1 10 kilo, berarti ini 10K. Nah, oke, sekarang seperti itu ya teman-teman, untuk sedikit informasi atau penghitungan transistor sebagai saklar ya. Jadi menentukan resistor untuk memberikan bias basis ke transistor agar transistor ini di posisi saturasi sehingga bisa menyalakan LED ini ya. Nah, kalau resistor basis ini tidak sesuai, semisal melebihi dari 0,7 atau kurang dari 0,4, itu untuk LED tidak akan menyala ya. Jadi transistor masih dalam kondisi cut off. Nah, oke. Dan untuk saklar itu caranya seperti ini. Beda lagi kalau transistor kita gunakan sebagai penguat ya, karena kalau pembiasan sebagai penguat atau kita gunakan di amplifier itu untuk menentukan bias basis itu diikuti dengan satu buah sini resistor lagi ya, menuju ke ground atau negatif. Nah, ini sistemnya adalah untuk resistor pembagi tegangan memberikan bias ke transistor, tapi ini nanti kita bahas di transistor sebagai penguat ya. Oke, dan sekarang kita coba ini, kita rangkai ya, kita lihat untuk VBE nya. Nah, jadi transistor ini akan aktif atau saturasi bila VBE nya mendapatkan sekian ya, 0,6, dia akan menyala. Nah, oke, sekarang kita praktekkan dulu, tak siapkan dulu. Nah, jadi seperti ini ya dulur, jadi sudah tak siapkan seperti ini. Ini hanya untuk contoh, ini saya menggunakan D313 ya. Sebenarnya kalian bisa menggunakan yang transistor lebih kecil, karena untuk saklar itu berdaya rendah ya. Kalian bisa menggunakan BC547. Ini hanya sebuah contoh. Ini untuk contohnya NPN ya. Nah, di sini untuk LED, nih untuk gambarnya LED-nya ini 2,4 volt. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ini LED kecil. Lalu untuk tahanan atau resistor dari 5 volt, ini ada, maaf tidak fokus. Nah, ini ada 220 ya. Dan untuk R1 atau R bias basis itu 10 kilo ohm. Nah,
Sekarang kita coba di tegangan 5 volt. Ini sudah tak siapkan. Untuk positif itu di sini ya. Sekarang untuk negatifnya sendiri di sini. Nah, ini belum nyala karena untuk transistor masih kondisi cut off ya, karena saklarnya belum kita tekan atau kita belum memberikan VBB untuk bias basisnya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan tegangan ke basis, dia akan menyala ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biar jelas. Nah, jadi seperti ini untuk cara kerja transistor sebagai saklar. Sekarang coba kita ukur untuk FBE nya. Di sini saya siapkan nih, tidak kelihatan di sini ya, biar terlihat. Untuk ini tidak terlihat, ini skala DC ya. Sebentar, di skala DC. Wah, semoga terlihat ya, ini susah nih, agak silau. Nah, sekarang kita coba ukur untuk VBE. Tadi tertera 0,6 atau bisa bekerja di 0,5 hingga 0,7 volt. Oke, sekarang kita coba nyalakan untuk prob merahnya di kaki basis, untuk prob hitamnya di sini ya, kaki emitor. Atau nah, sekarang coba kalian lihat. Nah, saat transistor nyala atau saturasi, untuk VBE nya itu 5,97 ya, jadi mendekati 0,6, kurang 2 sekian mili, mendekati 0,6, sehingga transistor itu mendapatkan bias basis, menyebabkan transistor tersebut saturasi dan bisa menyalakan LED ya. Oke. Jadi seperti ini untuk penghitungan serta contohnya ya. Dan oke, dulurku semuanya, mungkin cukup sekian ya untuk sedikit penjelasan tentang transistor sebagai saklar. Dan perlu diingat, untuk transistor itu bekerja dengan arus ya, sedangkan untuk FET ataupun MOSFET itu bekerja di tegangan. Oke. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini, dan nantikan video-video tentang informasi di channelnya Bima Project tentunya. Dan apabila ada salah kata atau penyampaian, mohon diluruskan, karena di sini kita basicnya itu belajar bersama, biar teman-teman mengerti ya sedikitnya tentang informasi seputar transistor sebagai saklar. Oke, mungkin cukup sekian, dan apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di share ke teman-teman yang lain ya, biar bisa menjadikan sebuah edukasi, dan mari kita belajar bareng di sini. Oke, cukup sekian, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.